Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tukang setel sedikarnya ajar nyetel malah begitu pelet langsung nyaman sedikarnya. Ya perlu ajar dan menjalankan malah masa apa kegiatan si nyetelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung ya ini tahu nyetel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan cerita saking Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan cerita saking Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu satun Abu Hurairah iku sampeyan rungu sapa Abu Hurairah Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala alakahu kana ana sapa imra'atani wa wadanduru ma'huma iku sertane imra'atani apa ibnahuma anak lorone imra'atani jam teko apa adikku sapu galak padahal mongko lunga apa adikku bibni ahda imangkalawan anake salah swijine imra'atani faqalat mongko ngendika sapa imra'atun ihda imra'ah li sahibatiha marang kancane imra'ah inama angin pastene dahaba lunga sapa sabab asiba apa adikku bibnika kalon gawa nasira faqalat ngendika sapa guru kang liya inama angin pastene dahaba lunga apa adikku bibnika kalon nasira padahal kama mengko ngangkat hakim sapa imra'ah loro ila Dawud marang Nabi Allah Dawud faqada memutus sapa Nabi Allah Dawud bihi kalon anak lil kubra marang kang tuwa faharasata moko padha metu sapa wong loro ala Sulaiman ing atase Nabi Allah Sulaiman bin Dawud fa ahbarata moko ngabaraken sapa wong ladon loro ing Nabi Sulaiman faqala moko ngendika sapa Nabi Sulaiman utuni ayo nekaken sapa sira kabeh ing ingsun disiki kalawan lakene asyukku bakal nyikar ingsun ing ibnun bainahuma ing dalem antarane wong loro faqalat moko ngendika sapa Subra wong kang luwih anom la taqalla ta nglakoni sapa sira rahimakallah muga-muga melasi kae panjenengan sapa Allah fa huwa utawi ibnun iku ibnuha anak al-kubra faqada moko mutus sapa Nabi Sulaiman dihi kalon anak li Subra marang kang cilik muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Mirdas lan cerita saking Mirdas al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika sapa Mirdas qala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar lunga sapa salihun kang saleh-saleh al-awwal kang awal fal awal moko kang awal utawa kolan keri apa husalatun kasar-kasare kausalatis syair kaya kasar-kasare wiji jagung awitamri tawa kurma layu bali ora marduli eng husala sapa Allah balatan kalawan marduli temenan rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Andri Fa'alan cerita saking Rifa' bin Rafi' Az-Zuraki radhiyallahu ta'ala anhu kala ngendika sapa Rifa' jakat sapa Jibril malaikat Jibril dan Nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pakola mengkodawo sapa malaikat Jibril ma ta'uduna ma ing apa ta'uduna milang-milang sapa sira kabeh ala badrin ing ahli perang Badar fikum ing dalem sira. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi min afdhalil muslimin iku setengah saking luwih utama-utama wong muslim. Au kalimatin utawa kalimat au kalimatan utawa dawu Kanjeng Nabi kalimatan ing kalimat sakut minawi nawa ing kepada iki kira kalimat. Kala mengkodawo sapa malaikat Jibril wa kadali kalane supaya mungkono man utawi sapane wong syahid kang nyakseni sapa man Badar ing perang Badar minal malaikat saking malaikat. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Asap-asap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pada ujian Islam. Nah karena abid masyarakat dan mulai nambah kosong alur doror, kosong lurus soba, kosnan hasnan gini loh. Sampai seperti ya, kalau dia mau 10 tahun nangis itu jenazah aja biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Nah, kok masalah. Halo. 1, 2. Halo, anjalum jaga kotak. Halo. Haji Sagar dan Salam masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan saya berarti kabelnya ori darah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini hadis yang pertama itu adalah hadis yang menjelaskan tentang ada dua wanita. Ini menceritakan tentang kebijaksanaannya Nabi Sulaiman. Jadi ada dua orang wanita itu bawa anak, sama-sama bawa anak. Kemudian anaknya diletakkan. Yang dua wanita itu bincang-bincang itu. Terus salah satu anaknya itu takut serigala gitu. Jadi dua wanita itu kemudian sengketa aja segala macan jangan itu segala serigala aja anang itu, yang situ anang itu, yang situ anang itu. Jadi mentar Nabi Daud alapor Nabi Daud keterangan ini keserangan pokok apa tuh sampai di Nabi Daud potos anak seselamat aja anak setuaan kayak gini setuaan Hasan mulai apa ke Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman tanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Nabi Sulaiman dia tanyakin. Akhirnya Nabi Sulaiman lala saya akar-akar mergenya. Kalau kita pikir lah saya bagi kopi juga. Nah kalau sebarang dia itu jangan Nabi Sulaiman. Ya ngerti? Nabi Sulaiman dia modern. Nabi tahu dia apa anak. Ya. Masa Nabi Sulaiman ada yang salah satu orang ini aja. Sengoden pun Nabi Sulaiman. Pun nekat kotoran nekat boleh ngalahin. Tapi Nabi Sulaiman anaknya justru lebih kita sengoden. Kotos ini anaknya lebih muda. Karena kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah bisa menipu daripada anak mati sebe lalatina malaikala orang yang penting karena oke itu caranya
Nabi Sulaiman menemukan kebenaran dari kasus 2 orang wanita yang memperebutkan anak itu. Gitu. Jadi terkadang kebenaran itu tidak bisa dilihat begitu saja. Apa yang diucapkan itu ternyata tidak benar. Kalau orang pandai beretorika, mempermainkan pemikiran orang, mereka mampu membolak-balik kebenaran menjadi salah, yang salah jadi benar, begitu. Makanya ketika kamu melihat sesuatu, jangan hanya dilihat pada zahirnya saja, karena itu bisa menipu. Gitu. Buktinya di dalam hadis ini, si perempuan yang lebih tua itu bisa menipu Nabi Daud. Itu sudah nanti loh. Makanya kebenaran itu tidak bisa dipatokkan kepada kewalian seseorang. Jadi kalau ada wali umpamanya mutus begini, itu belum tentu benar kalau dalam fikih begitu. Contoh, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir nyembelih anak kecil. Ya kan? Nabi Musa tidak terima. Itu secara fikih yang benar Nabi Musa. Karena yang dikatakan Nabi Khidir bahwa anak ini besok akan melakukan begini, itu belum terjadi. Secara fikih ya. Tapi secara hakul yakin kewalian dan secara hakikat tetap Nabi Khidir yang benar. Gitu. Makanya ketika orang itu mendasarkan sesuatu kepada kebenaran yang kata manusia, maka patokannya standarnya fikih. Tapi kalau manusia mendasarkan kepada kebenaran Allah, maka patokan standarnya hakikat. Gitu. Makanya dalam hadis ada Rasulullah bersabda, kalau kamu sholat, kemudian kamu merasa akan tahu, jangan batalkan sholatmu, kecuali kamu mendengarkan suara atau mencium bau. Gitu. Itu adalah usaha yang paling dohir dari manusia untuk mendapatkan kebenaran. Harus melihat secara langsung. Begitu. Karena kita manusia biasa, terbatas. Tapi untuk orang-orang yang memang Allah Ta'ala berikan kebenaran di hatinya seperti ma'rifat, hakikat, atau tingkatan kewalian, maka itu tidak bisa juga diumumkan kepada semua orang. Lo bisa diumumkan, Pak umum dah orang Pak Abi, Pak Cangkol, Wati Abah, jangan cukup niat. Itu ucapannya bisa kafir kalau orang seperti itu. Gitu. Nah, makanya harus dibedakan. Jadi dalam kasus yang pertama itu karena di dalam dohirnya si perempuan ini yang lebih tua itu argumennya lebih kuat dengan Nabi Daud, diberikan ke dia anak itu. Tapi karena Nabi Sulaiman mengetahui sesuatu yang tidak diketahui, dan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk memunculkan kebenaran dengan cara menguji si anak yang diperebutkan itu akan disegel, akan dibelah menjadi 2, maka muncullah naluri keibuan dari ibu yang sebenarnya yang tidak menginginkan anaknya mati. Karena itu merelakan anaknya diambil. Gitu. Tapi dari situ justru terbukalah bahwasanya anak itu sebenarnya anaknya yang lebih muda, begitu. Itu cara mengungkapkan kebenaran itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di hadis yang lain ini ada juga cerita bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, orang-orang soleh itu akan pergi satu persatu, orang-orang yang baik, orang-orang yang ampuh doanya pergi, sampai di dunia ini tersisa ampas-ampasnya saja yang dengan Allah tidak diperdulikan.
Ya, itu takutnya generasi kita. Kalau generasi dulu doa sekalian langsung mati, kanjeng Nabi doa langsung ojek, mana doa langsung. Di zaman mbah-mbah kita itu waktu perang dengan Belanda doa bom Belanda langsung. Tanpa pada generasi kita ini seruan. Doa satu sekali waktu kita bagi pangeran, karena kita tidak diperdulikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tingkah laku kita itu semakin jauh dari Allah. Apalagi kalau ikut ajaran Wahabi itu tambah jauh. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kepada konteks tahlilan haram, amolotan haram, tambah jauh. Nah ya, tambah jauh doa orang mati haram, orangnya sabuk mari maulid haram. Nah ya, Abang Tibi mau mahat melakukan pengajian. Nah kan akhirnya standarnya enggak itu kejelekannya orang-orang Wahabi itu begitu. Karena mereka memang dibuat untuk mendangkalkan Islam agar Islam itu mudah dikalahkan. Orang Islam itu paling ditakuti di dunia karena kemampuan supranaturalnya kuat. Karena memang Islam itu agama yang benar. Semua orang yang ada di atas sana itu, yang punya kekuasaan itu mengakui kepada kebenaran agama Islam, tapi mereka gengsi. Makanya mereka berusaha untuk membuat Islam ini jauh dari Tuhannya, gitu. Sehingga Islam itu gampang untuk dieksploitasi, gampang untuk didiskriminasi. Kayak sekarang, kayak pesantren sekarang sedang diserang di YouTube, di TikTok. Itu memang proxy war, itu ada yang membiayai dari luar negeri itu. Yang ingin umat Islam di Indonesia ini jauh dari para ulama, jauh dari para santri, jauh dari pelajaran agamanya, sehingga 20 tahun yang akan datang mudah untuk diakal-akali. Karena selama ini orang Islam di Indonesia itu sulit untuk dibongkar, didongkel, itu sulit. Di Malaysia sudah ada yang namanya film Walid. Ya, film Walid itu kan Malaysia itu. Itu salah satu dari upaya untuk membongkar umat Islam di sana agar jauh dari ulama. Dibuatlah fitnah framing seperti itu. Di Indonesia sama seperti itu. Sekarang sedang diusahakan. Kenapa? Karena di zaman yang akan datang ini akan ada perang regional, perang global dan perang regional. Sekarang sama-sama berusaha mencari teman. Indonesia tidak mau terlibat. Indonesia ini sekarang kan condongnya ke dunia ketiga, gitu. Sedangkan perangnya itu kan antara Amerika dengan Rusia, dan ada dunia ketiga itu Cina. Indonesia itu kan non-blok sama Malaysia, ASEAN, semuanya ASEAN itu tidak mau terlibat. Dan putusan itu didukung oleh umat Islam. Malaysia mayoritas Islam, Indonesia yang mayoritas Islam. Negara Asia yang lain itu masih banyak juga umat Islamnya, termasuk Singapura. Gitu kok. Vietnam walaupun komunis, Islamnya juga banyak. Dan Islam di Indonesia itu Malaysia, Brunei Darussalam itu Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Islam yang Wahabi gampang dikuasai. Kenapa? Karena Wahabi itu didirikan oleh Inggris, didirikan oleh Barat dulu. Wahabi itu. Negara Wahabi apa saja? Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, itu Wahabi. Gitu. Makanya ketika perang Israel Palestina, walaupun yang namanya Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi itu dekat, mereka tidak mau membantu Palestina. Kenapa? Karena Wahabi dengan Yahudi itu dua tanduk setan. Setan itu punya dua tanduk. Satunya ya dari Najd itu Wahabi, sedangkan yang satunya Yahudi. Kan mirip nyaman aja. Sistem Wahabi, sistem Yahudi. Coba cek di TikTok apakah pernah Saudi Arabia itu bermusuhan dengan Israel? Nggak pernah. Apakah pernah Uni Emirat Arab musuhan sama Israel? Nggak pernah.
Kata, nggak pernah. Walaupun mayoritas Islam, tapi Islamnya Islam Wahabi. Walaupun tidak semuanya orang Wahabi di situ, ada juga orang Ahlussunnah wal Jamaah banyak juga. Sebaliknya, Iran itu Syiah, Yaman sekarang dikuasai Syiah, itu yang memusuhi Amerika, yang memusuhi Amerika itu golongannya Syiah sekarang. Lalu kebetulan ada di dalam hadis Sahih Muslim itu diterangkan bahwa di akhir zaman umat Islam itu terpecah menjadi 3. Yang sepertiga mati karena perang dengan orang kafir itu, yang sepertiga berkhianat menjadi anteknya orang kafir, yang sepertiga itu menang dalam pertempurannya. Sekarang sudah terbentuk itu 3 itu. Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu rata-rata ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, terus Pakistan, Afghanistan, itu rata-rata Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang Syiah ya golongannya Iran, Persia itu besar itu. Wahabi ya Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar. Sudah terbentuk 3 itu. Makanya kemudian ketika di Indonesia ini ingin dikuasai oleh orang-orang yang bermusuhan dengan Islam, mereka terbentur dengan para santri, terbentur dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang sehingga mereka tidak mampu menggoyangkan keteguhan ajaran itu, dan mereka kemudian berusaha membuat proxy war dengan menjelek-jelekkan atau merusak fondasi kepercayaan masyarakat kepada Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang dikomandani oleh NU dan pesantren. Ya jadinya seperti sekarang. Itu banyak orang PKI yang menghasut itu. Jadi ngotak saya alumni pesantren, saya tanya Kina Hubi Sorot kalau jauh. Kamu alumni pesantren, apa yang dinamakan Muqtada dan Khobar itu? Udah tahu. Itu banyak ngomong itu. Makanya kalau kamu lihat TikTok kemudian ada yang buat TV, kamu juga buatlah TV yang membela pesantren itu. Ya, apa yang namanya TikTok jadi gimana? Buat gitu. Anjing-anjing menggonggong, pesantren tetap tegak dan mulia. Gitu, udah buat kalimat provokatif tidak masalah. Kamu kan nggak nyebut orang. Kalau kamu nyebut orang, mat sobir menggonggong kan salah. Ya kan? Bikin contoh dia. Tuh kan ada itu. Ada orang itu kan buat di TikTok gitu. Malah beda arman dalam kan itu kan nyali pesantren itu kan sebenarnya arman di pengajian itu ada di kau aja lagi jauh dia kan dia anjing ngomong kan torot ngamuk malah ngamuk malah mau saya terlalu ya saya dibalas dengan akun bayangan juga kan palingan kamu anak pelacur palingan ya, saya nggak nuduh kamu anak palingan, kamu anak pelacur. Soalnya wajahmu mirip wajah tetanggamu. Orang ngamuk. Tapi itu akun fake soalnya, makanya saya jawab dengan akun fake juga. Tuh, kalau mereka pakai cara-cara kotor ya kita jawab dengan cara-cara begitu, nggak masalah. Nah ya, mau ngepekil lentar kan? Nah, ya benar. Iya, ngepekil lentar kan? Nah, jadi mungkin jadi ada syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang karena mereka memakai cara seperti itu, kita harus pakai cara yang sama. Karena di dalam Islam itu kalau kamu disakiti orang, balas yang sama atau separuh. Gitu. Aturan Nabi begitu. Jadi mau hadir toko loreng, kau punya sekali, tapi separuh minimal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang nutuk bagaimana? Yang nutuk yang bertahan, yang nutuk yang mengkonter kalah di kemudian. Beles. Marah mengkena santri kapi kiai lah kena oleh aku HP teluaret yang untuk aja dia. Wah banjir TikTok dah. Banjir jadi macam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari itu hanya permainannya bocah-bocah nakal. Selanjutnya kemudian di sini juga diterangkan bahwasanya pernah Nabi Malaikat Jibril datang ke Nabi. Malaikat Jibril tanya,
bagaimana kamu menilai orang-orang ahli Badar wahai Nabi? Dijawab dengan Nabi, oh mereka termasuk orang-orang yang mulia. Dijawab dengan malaikat Jibril, begitu pula malaikat yang ikut perang Badar. Berarti dalam perang Badar itu malaikat itu ikut. Satu. Ya, yang kedua, orang-orang yang ikut perang itu memang derajatnya lebih mulia daripada orang-orang yang tidak ikut. Dalam tanda kutip, orang-orang Islam yang pemberani itu lebih utama daripada orang Islam yang penakut. Jadi orang-orang Islam yang sekarang menjawab tudingan pesantren itu lebih utama daripada kamu yang takut dicela atau dihujat atau dibalas, kan begitu. Lebih utama mereka itu yang mau jawab itu loh, yang mau membela, yang mau berdemo untuk kebenaran, itu lebih utama. Itu makanya di kitab usul diterang, di kitab Qawaid diterangkan bahwasanya al-muta'addi afdalul minal mu'akhir itu yang bergerak lebih utama daripada yang diam. Nah, gitu. Makanya berjuanglah dengan semampumu. Di dalam hadis diterangkan bahwasanya faman ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, itu yang pertama. Kalau melihat kemungkaran berubah dengan tangan. Kalau yastati fabilisani, kalau nggak bisa dengan mulut. Kalau yastati fabi qalbi, fa innahu adaful iman, itu iman yang paling lemah. Oleh karena itu ya untuk orang-orang Islam jangan takut. Itu banyak sekarang orang Islam yang sedang diserang, terutama dalam masalah pesantren itu kan diserang. Padahal narasi yang dibangun itu fitnah dan hoax itu. Ya, kenapa? Karena di pesantren nggak ada perbudakan. Gitu, kemana ada kebudakan yang dong? Nah ya, nggak ada. Semuanya itu dalam rangka kesadaran diri dan menumbuh kembangkan kepedulian salah sapuannya. Kecuali mau tindakan itu kan kesalahan ya. Itu pun untuk kemanfaatan. Begitu. Untuk kemanfaatan. Dan pantaslah. Gitu. Santri itu umpamanya membantu gurunya, pantas. Bukan hanya santri, semua siswa, murid, umum pun formal membantu gurunya itu wajar. Karena apa? Di kitab Ihya itu diterangkan orang tua itu 3, bapakmu itu 3. 1, bapakmu di dalam darah apa? Ayah. Bapak mertua, bapaknya istri, dan bapak di dalam ilmu ialah guru. Gitu. Bahkan di situ guru itu bapak yang kedua, yang ketiga bapak mertua. Gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan begitu. Nah, lalu dianggap eksploitasi, dianggap itu hanya iri. Kenapa? Karena mereka tidak bisa. Di dalam kalangan orang umum yang ada itu hanya kaya atau enggak gitu. Kekuasaan itu hanya ada dalam kekayaan atau bukan. Gitu, enggak ada yang namanya pengabdian. Semuanya dihargai dengan uang. Akhirnya hidup mereka itu ya kosong. Hidup mereka itu kayak dunia ini. Dunia ini tidak selamanya. Makanya kalau ada uang, abang disayang, enggak ada uang, abang ditendang. Itu bukan santri. Gitu, kalau santri itu diajari tulus. Diajari untuk berbakti dengan tulus ke orang tua, ke guru. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka itu marah, mungkin iri, atau mereka itu tidak bisa mencapai keinginan karena terhadang oleh pesantren, mereka sekarang jarang pesantren. Karena waktu demo kemarin itu, demo bakar-bakar itu yang menghentikan itu pesantren. Orang nggak tahu itu. Waktu mahasiswa demo Geraha dibakar ya ingat. Itu yang menghentikan pesantren. Kenapa? Pesantren tidak bergerak dengan santrinya. Cukup kiainya nelpon kepada santrinya yang jadi mahasiswa. Becong, Ambujo. Santrinya kuliah di UNER, kuliah di sini. Ditelepon sama Becong, Ambu, itu gak baik. Selesai. Di Jakarta, Becong, Ambu, itu gak baik. Langsung mundur tapi itu karena preman-preman saya Ambu, saya bakar, ya kan? Langsung. Negara ini jadi stabil karena santri stabil. Itu sekarang diserang santri karena itu dianggap kemarin itu santri mereka ingin merusak Indonesia, mereka ingin merombak Indonesia, mereka ingin merubah sistem di Indonesia. Akhirnya ada momen bakar-bakar dengan kesalahan ucapannya DPR itu. Dan kemudian mereka bakar-bakar demo di mana-mana, dibiayai banyak-banyak. Ternyata kiai-kiai pesantren dan NU cukup nelpon mahasiswa. Ambu gak bisa Indonesia. Guru.
Sampai di Bangkalan kan turun. Sudah DPR itu apa? Ya coba telepon ke kiai nabi, sehingga jangan anarkis. Selesai. Gitu. Nah mereka sakit hati, kemudian nyerang pesantren. Tapi sekarang kecil misalnya. Kecil pesantren setuju sementara di pesantren di Boyo, panan mandiman mulai muncul, wes kecil. Karena mereka cek ombak, apakah betul pesantren itu solid? Ternyata solid. Mungkin ke depan ada upaya yang berbeda. Mungkin nanti yang dirujak itu bukan sekali Lirboyo, tapi pesantren kecil seperti di sini yang difokuskan untuk merusak. Dan mereka kemudian mengadu domba antara santri modern dan santri salaf. Itu diadu domba itu. Itu yang saya baca seperti itu. Gitu, makanya pesantren harus solid ke depan. Sudah. Kalau mau berbanding, pesantren itu adalah penyelamat bangsa saat ini. Coba cek teman-temanmu yang tidak mondok. Ada yang kena narkoba, ada yang kena judi online, ada yang kena seks bebas, bersenang-senang dana kena, ya, dan lain sebagainya. Ya kan? Terutama yang terbanyak itu narkoba kan? Itu beri satu kali bapak beri itu kok dari wali santri orangnya. Kita potret boleh pada nanti dia anu lo teman juga ini sana nanti. Saya orang saya kata abang pakai sekolah umum yang malah bisa masuk ke kantor kamar sana nih boleh narkoba. Mau mari duhur, nggak boleh mengahad, ya. Asal boleh sampai kalau katanya lo apa jam duhur dekat, ya kan? Lo apa jam duhur dekat? Mana apa saya ajar jam wudhu lo tahu cara? Coba cek kepada sekolah umum. Ini kritik dari saya. Sekolah umum yang mayoritas siswanya Islam, diajari fikih enggak? Itu aja. Kalau cuma sekedar belajar wudhu caranya itu kan bukan fikih masih, karena itu teknis. Sedangkan fikih itu kan terkait dengan air, kemudian ukurannya, kemudian caranya, kemudian ada rukun-rukun fardunya. Kemudian itu pembelajaran agama cuma 1 jam dalam 1 minggu. Nah ya, banyak orang yang bisa sholat itu bukan dari sekolah umum. Cek tanya itu sebisa belajarnya dari madrasah apa dari SD? Madrasah. SD cuma ngasih pengetahuan umum saja seperti sifat Allah ya ada. Karena terlalu luas ilmu Islam itu, nggak bisa selesai di SD. Di SMP cuma dikasih segitu saja. Ketika persoalannya sudah masuk ke detail, gurunya lo tahu, nggak boleh murid tuh. Gurunya lo tahu, kan? Lalu jadi apa bangsa ini besok kalau tidak ada santri yang mempertahankan agama dengan baik? Yang membedakan antara manusia yang sempurna dengan manusia yang hanya hewan berakal itu agama. Manusia itu hewan yang berakal itu paling bawah standar. Karena apa? Karena akalnya kosong. Tapi manusia yang sempurna adalah manusia yang sadar bahwa hidupnya adalah untuk menyembah Allah. Itu rata-rata orang-orang baik itu. Coba cek yang alumni pesantren yang memang ilmunya bermanfaat. Sholat lengkap, puasa lengkap, ngerasanya orang takut ke pangeran, korupsi takut ke pangeran, lo kan korupsi, karena takut kepada Allah, gitu, paham? Makanya saya tidak percaya kalau ada kiai itu korupsi kepada dana santrinya, nggak mungkin kalau kiai, sebenarnya torok, nombok, nah ya, kadang bangun masjid kadang nyobong berempat, hah? Terus kan Biton, area masjid 4 miliar. Besar, yang dibangunnya sudah 4 miliar uang, tahun uang. Nah, dari sumbangan kamu itu kira-kira cukup nggak? DKB memang belum, paling 100 juta. Coba mau orangnya 1.000, kalau 100.000 kan 100 juta. Kalau tahun, 100 juta, 4 miliar. Korupsi dari mana, bro? Torok saya, nah itu perlu. Semua pondok sama seperti itu, gitu. Semua pondok sama. Tadi produk serbu hasilnya buduran itu karena memang biayanya murah, sehingga
Abangun itu tidak dengan standar mungkin. Tanpa orang raja, pertama nambah bangunan sebagai tidak memperhitungkan kekuatan. Karena dari dana yang sedikit ingin hasil yang banyak, gitu. Nah itu harus dipikir. Makanya orang yang membuat fitnah, wah itu kan kalau rosa, gitu anjing menggonggong, anjing menggonggong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di pondok itu diajari akhlak. Makanya itu belajar akhlak yang baik kepada orang tua ya, kepada sesama ya, kepada yang jelek gitu. Halo. Ada dokter halo. Jadi di pondok itu semuanya dipelajari termasuk akhlak. Yang paling penting saya itu akhlak. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kamu itu butuh akhlak. Karena akhlak itu ibarat jalan, gitu. Ibarat jalan yang bersih, itu akhlak. Gitu. Akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada ustadz, akhlak kepada kiai itu ada semua. Atas dasar apa? Atas dasar kenangan-kenangannya nggak pernah soleh. Begitu. Lalu kemudian orang Wahabi membuat Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk menunduk atau itu karena Nabi adatnya beda dengan kita. Nabi ada di Arab, cara menghormati orang Arab apa? Kan begitu. Bukan dengan nunduk, apa? Pelempel doh, tadi mau hajian doh. Apa nama? Atau tok doh. Musafahah yang mengatakan assalamu. Tapi memang kanjeng Nabi itu adatnya memang caranya peluk doh, ya. Itu ada. Makanya nggak ada nunduk. Tapi kalau Jepang, coba orang Jepang kalau ketemu dengan orang yang yang harus dihormati, gimana caranya Jepang? Nunduk, arigato, ya. Nunduk itu orang Jepang. Orang Indonesia, pondok didirikan dari zaman kerajaan. Orang Indonesia itu ketika menghadap raja, ningkong. Orang Indonesia menghadap raja, coba di Jogja kan sampai sekarang itu. Kalau ntar dia rajanya, dia sultannya siapa? Nengkong. Kamu pernah lihat Thailand? Raja Thailand. Pak juga pegawai ya. Coba nanti dicek. Itu ada. Gitu. Nah contoh boleh. Sepaling banyak terjadi. Di Indonesia, dia lamun ketemu orang yang lo kenal. Nyebut apa? Coba, Mama Hedi cak-cak di orang. Mas, ya, Kak. Kata gua, Pak, ya kan? Orang Arab, ada Mas dia. Masa orang Arab dia, Mas, nggak ada. Abdullah, langsung kan kuya Abdullah orang Arab. Nah ya, malah membodohnya ada orang yang dia nyaman, langsung sebut nyaman ya. Umar, langsung deh ya. Model Indonesia, Pak Haidar tidak setuaan. Pak Nyapit, Umar, Ibrahim Umar. Santap Umar, kere umat tua kamu langkah. Itu ada. Makanya ketika orang Indonesia mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu pantas. Kenapa? Kebiasaan kita menghormat. Itu orang Wahabi itu komentar. Di zaman Umar itu tidak Umar, enggak alik. Ya menjawab. Umar tidak pernah begini cetak pokoknya. Nah, nggak wajar kita aja kalau orang nggak pernah, Pak mau kemana Pak? Padahal benih bapak hidup. Ya Pak enggak? Makanya ketika kita menyebutkan Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu wajar, bukan bid'ah. Sama seperti kiai, santrinya mamanya nyongkem, itu wajar karena itu adat kita, paham? Baca ini maka ini Allah feodalisme, nanti feodalisme. Feodalisme itu berdasarkan pada kekuasaan dan paksaan. Itu feodal, seperti raja. Raja itu feodal, kalau nggak taat, sebutnya itu raja. Nah, itu feodalisme. Gitu. Nah, makanya orang itu harus dijelaskan. Tapi ya karena banyak orang Islam itu kadang nggak ngerti masalah seperti itu, ya diam aja mereka. Kita yang ngerti aja tidak boleh
Iya, ya itu saja. Al-Fatihah.